Halo para pendukung 01 dan 03, tenangkan hatimu. Selamat sore Bapak dan Ibu. Terimalah kenyataan. Nama saya Susi. Tiga alasan permohonan di MK. Alasan pertama, soal bansos sudah dijawab oleh 4 menteri. Selalu dapat orang seperti Pak Jokowi ini. Ada orang yang bisa tahan tidak malu gitu loh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Vicky Ridho. Di video kali ini saya mau mereaction dan menunjukkan beberapa video soal sidang sengketa Pilpres, dan akan saya mix dengan beberapa video dari tanggapan netizen soal Pilpres ini teman-teman. Jadi memang sidang sengketa Pilpres masih hangat dan mendapatkan perhatian khusus dari netizen ya, kaum akar rumput, masyarakat kelas bawah. Ya tidak terkecuali juga para guru besar, dosen-dosen dan orang-orang hebat lainnya yang ada di negara ini teman-teman. Dan tidak ketinggalan, mereka juga memberikan komentar mereka, memberikan narasi-narasi mereka, memberikan ide-ide dan gagasan-gagasan mereka. Jadi seperti apa ide dan gagasan mereka dan kritikan mereka, mari kita simak sama-sama. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Selamat menyaksikan. Para pendukung 02 sedang berada di atas angin karena capresnya menang di Pilpres 2024 versi KPU. Ya, betul. Nah, banyak nih pendukung 02 yang nyinyir kepada 01 dan juga pendukung 03, katanya kalau kalah mah kalah aja, harus legowo, nggak usah naik banding atau nggak usah ribut-ribut masalah curang, nggak usah ngadu ke MK. Hey, kalian tahu nggak, Prabowo itu sudah mengikuti Pilpres sebanyak 4 kali dari 2009 sampai 2024. Ya, betul. Mungkin yang nyinyir nggak usah mengadu ke MK itu adalah orang-orang yang baru ikut Pilpres 2024. Ya. Ini negara demokrasi, jadi boleh siapapun para capresnya, jika memang terindikasi ada kecurangan dan ketidakadilan dalam Pilpres, itu boleh mengadu ke KPU, ke Bawaslu, atau ke MK. Itu yang terakhir. Mengadu ke MK, Mega Prabowo minta hasil Pilpres 2009 dibatalkan. Ini ketika Bapak Prabowo dipasangkan dengan Ibu Megawati. Betul. Nah, tahun dia 2009 sama Bapak SBY tahun 2009. Dan dia mengadu ke MK minta dibatalkan. Ini jadi setiap kali Pak Prabowo itu ikut kontestasi Pilpres, beliau itu selalu kalah. Dan lucunya lagi, beliau itu selalu sujud syukur ya. Kita masih ingat tahun 2014, 2019 ketika Pak Prabowo itu kalah dari Pak Jokowi, beliau itu sudah sujud syukur karena dia punya hasil quick count tersendiri dari tim-timnya. Tetapi faktanya berbicara lain, Pak Prabowo kalah waktu itu. Dan di tahun 2024 ya dia menang melawan Pak Ganjar dan Pak Anies begitu. Jadi kalau ada yang bilang kalau kalah ya kalah saja ya. Lihat kembali ke belakang, Pak Prabowo itu pernah lapor juga ke MK begitu untuk diusut, untuk dilihat, ditinjau kembali apakah pemilu itu berjalan jujur dan adil. Coba lihat siapa yang lebih populer. Bang Hotman. Walaupun abang bilang banyak kali yang kalau jalan di mall itu minta foto, aku bukan salah satunya bang. Bahkan di TV pun aku gak suka lihat abang. Gak tahu kenapa, bukan aku benci, kenal pun tidak. Terus karena apa? Mana ya? Kayak norak aja gitu menurut aku ya. Mungkin itu style abang, tapi sedari dulu di saat orang mengagung-agungkan atau mengidolakan, aku enggak bang. Sama sekali. Gimana ya, aku bilang nggak enak aku ngomongnya. Cuman ya itulah pokoknya. Jadi tolonglah bang, kalau emang punya hati nurani untuk rakyat kecil, lebih baik abang bela rakyat kecil daripada abang bela oknum-oknum atau siapapun itu yang mengatasnamakan segelintir orang demi keuntungannya sendiri. Ayolah bang. Halo kawan-kawan, nih gue kasih bocoran ya, bocoran. Wih, bocoran apa nih? Putusan pengadilan, nggak tahu pengadilan mana. Bahwa sesungguhnya dalil-dalil pemohon tidak dapat diterima karena tidak cukup bukti. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh para pemohon tidak sama sekali ada kaitannya dengan sengketa pemilu. Bahwa dalil-dalil pemohon terkesan tidak substantif dan tidak bisa mewakili semua kecurangan yang ada dan terjadi terstruktur dan masif sesuai dengan dalil-dalil pemohon. Maka hakim memutuskan
bahwa semua permohonan para pemohon ditolak demi keadilan. Tuh bocorannya ya. Jadi udah, sekarang lu persiapan mau buka puasa ya. Jangan lupa siapin juga diri lu untuk pelantikan Pak Prabowo Subianto dan Adinda Gibran Raka Buming Raka. Ya, kalau kita melihat arah sidang kali ini ya memang bisa jadi Pak Prabowo dan Gibran akan dilantik Oktober nanti gitu. Kecil kemungkinan untuk Pilpres ini diulang gitu. Baik, Pak Oci ada mau tambahkan sepatah dua kata-kata ini Pak senior ya. Bu Mega. Semangat Bu Mega, Pak Ganjar dan Pak Mahfud serta Pak Todung. Oh, Pak Todung ini siapa? Walaupun kecil kemungkinan, saya senang. Ada yang mau mengungkap kebenaran. Maju terus Ibu Mega, Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Sekali lagi, walaupun kecil kemungkinan, saya sangat bangga terhadap kalian. Saya bagian dari 16%. Ya minimal tidak terjadi hal seperti ini lagi untuk pemilu yang akan datang. Ya, setuju. Assalamualaikum, selamat berpuasa kawan. Kumpul yang kondang-kondang semua. Lupa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ternyata masih ada ya di jajaran petinggi MK, terutama ini Ketua Hakim MK, Pak Suhartoyo. Ketua ini. Ya andekan Pak Suhartoyo ini jadi ketua MK setahun yang lalu, pemilu saat ini menyenangkan. Jadi yang kalah ya kalah, ikhlas. Tapi berhubung kemarin yang sudah dalam sidang MK kemarin melakukan pelanggaran etik berat, jadi sengkarut, carut marut, silang sengketa, gegap gempita, gagah perkasa, ngelancur. Intinya masih ada seorang ketua MK yaitu Pak Suhartoyo yang punya pola pikir sederhana. Pola pikirnya sangat sederhana, yaitu beliau ingin dikenang sebagai sosok yang baik. Wow. Pihak 01 dan 03 berharap bahwa pemilu ini bisa diulang begitu. Pemilu presiden, Pilpres bisa diulang dan mendiskualifikasikan si Gibran begitu karena beliau ini ya, anak haram konstitusi begitu. Secara tidak langsung melanggar etik konstitusi begitu ya. Karena dia belum cukup umur tetapi dipaksakan untuk maju menjadi calon presiden. Tetapi menurut saya sebagai masyarakat biasa dan sebagai pendukung 03, bagian dari 16% itu ya kecil kemungkinan untuk Pilpres ini bisa diulang. Susah loh dapat orang seperti Pak Jokowi ini. Ada orang bisa tahan tidak malu gitu loh. Tidak malu dan tidak takut gitu. Melakukan kesalahan di sana ingkar, di sini ingkar, atau di sana bikin apa itu statement yang meresahkan, ya tidak ada konsekuensinya. Ya. Ini susah dapat orang kayak gini nih. Saya dulu pernah guyang-guyang. Jadi begini teman-teman ya, terlepas dari Pak Jokowi itu cawe-cawe atau ikut campur tangan dalam Pilpres kemarin, tetapi menurut saya sebagai masyarakat biasa, masyarakat akar rumput ya, sudah banyak juga yang sudah dikerjakan oleh Presiden Jokowi, terkhususnya di bidang infrastruktur ya. Di Indonesia Timur khususnya itu banyak sekali infrastruktur yang dibangun gitu. Dan secara tidak langsung dirasakan juga oleh masyarakat banyak begitu ya. Ya kita harus bisa menilai secara objektif ya, supaya bisa adil kita melihat begitu bahwa Presiden Jokowi juga melakukan hal yang baik untuk masyarakat kecil begitu. Tidak semerta-merta beliau itu ikut cawe-cawe kemudian kebaikan beliau itu tidak ada. Tidak seperti itu. Sebagai warga negara yang baik, yang cerdas dan punya pola pikir yang maju, kita harus berpikir bahwa presiden juga melihat masyarakat kecil, masyarakatnya yang dibawa dengan membangun infrastruktur. Terlepas beliau itu memberikan bansos ketika Pilpres dan lain sebagainya, terlepas dari semua itu hiruk pikuk politik yang ada sekarang ini yang lagi memanas, ya kita juga harus bisa melihat seperti yang saya bilang tadi teman-teman. Erlangga Hartarto mengatakan tidak ada bungkus bantuan sosial atau bansos yang berwarna kuning.
Jadi izinkan kalau diperbolehkan. Pertama saya hadir ini undangan untuk perhitungan perselisihan hasil pemilu presiden. Yang kedua saya hadir sebagai Menko Perekonomian. Jadi pertanyaan terkait Golkar mohon izin saya tidak jawab. Tetapi ada satu yang bisa saya pastikan, bahwa bansos itu bungkusannya nggak ada yang berwarna kuning. Tapi warna lain ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya bungkusan bansos ini, beras ini ya, ini warna kuning, anggap sebagai warna identiknya Golkar begitu ya. Masyarakat tidak melihat itu begitu. Yang melihat bahwa ini adalah unsur politik, bansos adalah unsur politik, ya elit-elit politik, kemudian dikonsumsi oleh para masyarakat dan dipelintir ke sana kemari. Ya terlepas dari itu semua, ya masyarakat sudah menikmati keputusannya. Kita tinggal menunggu dari MK apakah 02 akan dilantik atau Pilpres ini diulang kembali. Kan seperti itu. Kira-kira begitu teman-teman. Andaikan saya Gibran, maka saya akan meminta kepada dia untuk... Aduh, Bapak ini nggak ngerti ya, terlalu naif. Itu benar. Andai kata aku si Gibran tidak bakal maju karena cacat hukum dan akan jadi problematik. Tapi kalau Gibran yang maju, tentu tidak cacat hukum dan tidak problematik. Sayangnya kalau jadi Gibran, tapi kalau Gibran yang maju, tidak. Di situ dalilnya, Pak. Bapak itu komputer ya, kenapa ada di MK? Ini kata-kata tidak tepat. Andai kata aku, ya aku, saya bukan dia. Nah begitulah Pak ya, kita jangan terlalu detail, jangan juga suka obok-obok video-video lama. Karena memang begitu ya, di sini politikus Wakanda, kita ini juga harus mengikuti di mana tiup angin. Ya memang itu kata-kata dari Yusril beberapa tahun yang lalu gitu. Dia sempat mengeluarkan statement bahwa kalau Gibran maju, ini cacat hukum gitu. Ini akan menjadi aib, ini akan menjadi problematik ke depannya gitu. Ini akan menjadi sorotan publik begitu. Tetapi pada akhirnya beliau sendiri yang membela 02 di sidang MK ini. Jadi ya seperti yang saya sudah bilang di video-video saya sebelumnya, ini kan tergantung kepentingan masing-masing dari pengacara itu mereka. Mereka punya kepentingan juga. Kalau mereka membela pihak yang lain, sudah pasti mereka ya tidak mendapatkan bagian dari kue kekuasaan itu, teman-teman. Kira-kira begitu. Ngabalin kepanasan bukan sangat. hanya soal angka. Itu sudah ditegaskan MK melalui putusan 62 tahun 2004. Jadi kata MK tidak hanya berfokus pada kuantitatif angka-angka, tapi juga kualitatif penegakan atas asas prinsip pemilu yang luber dan jurdil. Nah itu kemudian berkembang pada kalau kita dengarkan Mbak Titi dulu, Bang, supaya lengkap penjelasannya, silakan. Ya. Jadi hasil angka itu juga harus diproduksi dari sebuah proses yang benar. Makanya kemudian di beberapa pemilu dan pilkada hasil itu bisa dibatalkan karena adanya misalnya kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif. Sebab mengapa? Proses pengawasan dan penegakan hukum selama tahapan itu juga bisa tidak berjalan karena disfungsi lembaga-lembaga formal yang sekedar berorientasi pada pengawasan dan penegakan hukum secara formalistik. Misalkan Pilpres itu kemenangan si Gibran dan Prabowo itu dibatalkan, yang ngabalin mau kerja apa? Sudah pasti pengangguran. Makanya dia ngotot begitu, bela 02 begitu, karena kan ya mereka sekolah gitu kan. Halo para pendukung 01 dan 03, tenangkan hatimu, terimalah kenyataan. Jika alasan permohonan di MK, alasan pertama soal bansos sudah dijawab oleh 4 menteri. Alasan kedua soal penjabat kepala daerah. Penjabat kepala daerah sudah pernah diuji di MK dan dikabulkan. Artinya penjabat kepala daerah disetujui. Sirekap sudah jelas tidak dipakai sebagai alat menghitung. Jadi sirekap bukan bukti. Kita berdamai lagi, biarkanlah 02 dilantik sampai ketemu di Bali, Dansa. Agak lucu memang statement dari si Hotman ini. Dia bilang ya sudah berdamailah 01, 03, terimalah kenyataan. Jadi sebenarnya begini, 01 dan 03 ini terima begitu kemenangan dari Prabowo.
dari 02. Tetapi prosesnya untuk mencapai kemenangan itu yang tidak diterima oleh 01 dan 03. Banyak kejanggalan-kejanggalan yang harus diusut tuntas di MK. Terkait itu 4 menteri dipanggil, dan juga soal sirekap yang tidak dipakai sebagai alat perhitungan suara. Itu nanti yang memutuskan adalah hakim. Apakah sirekap itu benar-benar dipakai untuk sebagai alat untuk perhitungan suara atau dipergunakan untuk hal yang lain? Dan kemudian terkait dengan para menteri yang dipanggil untuk menjadi saksi di situ, pertanyaannya, mereka ini pembantunya siapa? Apakah mereka ini pembantunya 01 dan 03? Mereka kan pembantunya presiden. Tidak mungkin mereka sampai di MK mereka menjelek-jelekan atasan mereka. Tidak mungkin juga mereka membongkar semua isi dapur mereka di sana. Jadi kalau si Hotman bilang bahwa kita harus menerima kenyataan 01 dan 03, 01 dan 03 itu sudah menerima kenyataan bahwa kalah. Bahkan 03 itu kalah dengan 16%. Tetapi prosesnya itu yang harus diusut tuntas. Dan keputusan itu masih berlangsung di MK, masih dalam proses sidang, belum ada keputusan. Jadi kita tetap menunggu, menghormati dan menghargai setiap keputusan yang diberikan oleh hakim MK. Ini kan negara demokrasi, siapapun boleh bawa ke MK. Mungkin Hotman dan pihak 02 saja yang takut kalau ada kecurangan-kecurangan itu yang memang ternyata dibuat oleh pihak mereka dan diungkap di sidang MK, dan Gibran dan Prabowo itu batal untuk dilantik. Mereka kan malu juga begitu, nama besar mereka itu dipertaruhkan di dalam sidang ini. Kan begitu, kira-kira seperti itulah. Salam logika. Terima kasih buat Ibu Sri Mulyani yang sudah menerangkan dengan sangat jelas dari mana sumber bansos yang diberikan Pak Jokowi sebulan sebelum dilaksanakannya pencoblosan pemilu Pilpres maupun Pileg ya. Keterangan Ibu Sri Mulyani ini sekaligus menjawab teka-teki pertanyaan kita selama ini, kenapa Ibu Risma yang notabene Menteri Sosial tidak dilibatkan dalam penyaluran bantuan sosial tersebut, karena waktu itu langsung ditangani oleh Pak Jokowi. Ternyata dana bansos itu memang bukan dari Kementerian Sosial, tapi dari dana operasional Presiden. Berarti kalau pakai dana operasional Presiden, Presiden boleh dong memakai dana itu kapan saja dan untuk keperluan apa saja. Ya terserah Presiden mau bikin apa, itu kan hak-haknya dia. Yang pegang kekuasaan di Indonesia ini tertinggi itu kan Presiden gitu. Dia mau memperkerjakan Menteri Sosial kayak Menteri Keuangan kayak itu kan urusan mereka. Tapi kan yang dilihat oleh masyarakat selama ini itu bansos gencar diberikan ketika menjelang Pilpres dan menjelang pencoblosan. Nah itulah yang menjadi persoalan sehingga mereka ini dipanggil ke MK. Kan begitu. Oke teman-teman, jadi itu dia video-video tanggapan, kritikan dan juga ide dan gagasan dari netizen-netizen Indonesia dan para orang-orang hebat yang ada di Indonesia ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tulis di kolom komentar dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.